prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Pada video kali ini saya ingin share lagi dengan saudara-saudara sekalian terkait hukum. Kenapa saya selalu share tentang hukum? Agar kita tidak menjadi mangsa hukum, agar kita melek hukum. Jadi pada video kali ini saya ingin share terkait 7 perbuatan yang merupakan pelanggaran berat bagi TNI. Jadi karena ini pelanggaran berat, sangat-sangat dilarang, sangat-sangat diharamkan bagi prajurit TNI kita melakukannya. Kalau tidak akan kena sanksi, bahkan kena hukum, bahkan kena penjara, atau bahkan kena pecat. Melansir laman resmi TNI, ada 7 perbuatan yang termasuk pelanggaran berat. Aturan ini telah ditetapkan berdasarkan surat telegram Pangdam Bukit Barisan, Pangdam 1 Bukit Barisan, nomor STR-25-2007, tanggal 27 Januari 2007. Yang mana 7 pelanggaran berat TNI itu sebagai berikut. Pelanggaran berat pertama adalah penyalahgunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Itu pelanggaran berat pertama. Pelanggaran berat kedua adalah penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Pelanggaran berat ketiga adalah desersi, yaitu meninggalkan kesatuan selama lebih dari 30 hari. Dan insubordinasi, yaitu melawan atasan. Itu pelanggaran berat ketiga bagi prajurit TNI. Yang keempat, pelanggaran berat keempat yaitu perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat atau antar anggota TNI dan Polri. Pelanggaran kelima bagi prajurit TNI yaitu pelanggaran asusila, khususnya dengan keluarga TNI. Pelanggaran keenam yaitu penipuan, perampokan, dan pencurian. Jangan sampai ada prajurit TNI kita yang melakukan penipuan, perampokan, dan pencurian, karena itu merupakan pelanggaran berat. Dan pelanggaran berat yang ketujuh adalah melakukan perjudian, backing, illegal logging, dan mining, serta fishing. Intinya di sini prajurit TNI sangat dilarang untuk melakukan perjudian dan sangat dilarang menjadi backing illegal logging, backing illegal mining, dan backing illegal fishing. Apa yang menjadi hukuman jikalau prajurit TNI kita melakukan pelanggaran berat ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pelanggaran hukum disiplin militer yang terdiri dari: yang pertama, segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Yang kedua, perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang begitu ringan sifatnya. Kemudian mengacu pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tersebut, para prajurit TNI yang melanggar akan menerima hukuman disiplin militer sebagai berikut. Yang pertama adalah teguran. Itu hukuman disiplin militer yang pertama. Hukuman disiplin militer yang kedua adalah penahanan disiplin ringan, paling lama 14 hari. Dan hukuman disiplin militer yang ketiga adalah penahanan disiplin berat, paling lama 21 hari. Penjatuhan hukuman disiplin militer ini diikuti dengan sanksi administratif sesuai peraturan Panglima TNI nomor 11 tahun 2018 tentang sanksi administratif bagi prajurit TNI. Dalam peraturan tersebut
penerapan sanksi administratif dibagi menjadi golongan 1. Golongan 1 itu prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dan golongan 2 yaitu prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Jenis sanksi administratif untuk golongan 1, prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sama dengan hukuman disiplin militer. Yang 3 tadi yaitu teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan ketiga itu adalah penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Sementara jenis untuk golongan 2 yaitu bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana ada perbedaan, yaitu yang pertama, pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas. Jadi di luar pelanggaran lalu lintas dikenakan pidana denda. Yang kedua adalah dikenakan pidana bersyarat. Yang ketiga, akan dikenakan pidana penjara atau kurungan pengganti sampai dengan 3 bulan. Yang keempat, akan dikenakan pidana penjara atau kurungan pengganti lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu akan dikenakan pidana penjara atau kurungan pengganti lebih dari 6 bulan. Sanksi yang dijatuhkan itu akan berpengaruh terhadap karir prajurit TNI yang bersangkutan, yaitu prajurit TNI yang melakukan pelanggaran berat tersebut. Prajurit tersebut tidak bisa mengikuti pendidikan sampai 3 periode dan kenaikan pangkat selama 7 periode. Lalu prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Khususnya yang diberikan hukuman disiplin militer lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama, serta menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi itu tadi 7 pelanggaran berat TNI. Jika dilakukan ada sanksi administratif dan ada pidananya. Kita berharap seluruh prajurit TNI kita, saya juga mantan prajurit, melek hukum, benar-benar menjaga nama baik TNI, benar-benar menjaga citra TNI yang baik. Karena apa? Karena untuk menjadi TNI itu sangat susah, karena butuh persaingan yang sangat ketat dan sangat sengit untuk menjadi TNI di negara kita. Jadi jangan sia-siakan karir Anda. Saya sebagai mantan TNI hanya bisa mengingatkan melalui video ini agar kita bisa menjaga bangsa Indonesia, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya saudara-saudara prajurit TNI harus patuh dulu terhadap aturan yang berlaku di negara kita, terhadap peraturan yang berlaku di dalam kehidupan prajurit. Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran ringan apalagi pelanggaran berat, karena ini akan membuat karir Anda mandek, akan membuat karir Anda tidak akan mulus, dan tentunya akan berpengaruh terhadap karir Anda dan masa depan Anda. Terima kasih. Itu tadi dari saya, 7 pelanggaran berat TNI dan hukumannya. Pahami dengan baik. Mari kita melek hukum agar tidak menjadi mangsa hukum di negara hukum Indonesia. Saya Kapten Indonesia Oktober SH. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya.
Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.